sembarangan. Apa keyakinan kelasnya? Contohnya, dilarang buang sampah sembarangan. Buang sampah pada tempatnya. Nah, itulah namanya keyakinan kelas. Contohnya, dilarang tidur di kelas. Bahasa positifnya seperti apa? Fokuslah dalam belajar. Itu namanya keyakinan. Sesuatu yang kita yakini dan bisa kita patuhi secara bersama-sama. Sampai di sini paham? Nah, kalau kita membuat keyakinan kelas kita, kira-kira keyakinan seperti apa yang kita inginkan? Yang baik, kondusif, nyaman, aman, dan damai. Contohnya seperti itu. Baik, sampai di sini sudah paham. Kira-kira kalau kita melakukan pembuatan keyakinan kelas bisa? Kalau sudah bisa, mohon bantuan salah satu untuk membagikan posisinya masing-masing. Nanti kita menulis di sini keinginan-keinginan seperti apa yang kita inginkan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, setiap kita diperbolehkan menulis keinginannya di sini. Seperti apa kelas yang kita inginkan? Paham? bersih dan jangan bermain game di saat pelajaran sedang berlangsung. Menciptakan kedamaian di dalam kelas, ingin kelas mempunyai pojok baca dan kelas mempunyai poster kelas. Ingin kelas menjadi kelas yang bersih saat belajar yang membuat siswa-siswi dapat belajar dengan nyaman dan membuat suasana kelas lebih hangat dan kekompakan dan kebersamaan. Saya ingin memiliki kondisi kelas yang kondusif, nyaman, sejuk, dan bersih.
Kelas yang saya inginkan, kelas yang kondusif, bersih, tidak berisik, dan tenang pada saat pembelajaran. Jadi bisa belajar dengan baik. Oh ya, saya ingin kelas yang damai, nyaman, dan saling tolong-menolong. Kemudian, kelas yang bersih dan nyaman, dan tidak membuang sampah sembarangan. Saya juga ingin kelas yang kondusif saat ada jam pelajaran maupun saat sedang istirahat. Baiklah, dari apa yang telah kita tulis bersama tadi, sekarang kita simpulkan menjadi keyakinan kelas yang wajib kita patuhi selama kita pembelajaran. Kira-kira bisa kita mematuhi peraturan yang telah kita buat? Bisa. Oke, silakan kita simpulkan bersama-sama. Baiklah, kita sudah menyimpulkan beberapa kata-kata tadi menjadi keyakinan kelas yang wajib kita patuhi selama kita dalam pembelajaran. Siapa yang bisa membacakan? Saya Pak. Ya, silakan dibacakan. Jadi yang pertama itu menciptakan lingkungan kelas yang bersih. Oke, baik. Menciptakan lingkungan kelas yang Bersih. tidak ada sampah, semua ditata, dibersihkan, termasuk sampai ke lopeng-lopengnya harus dibersihkan. Ya, semua bersih. Seperti itu. Baik, yang kedua siapa yang bacakan? Saya, Pak. Boleh, silakan Firman. Yang kedua, belajar dengan fokus. Baik, belajar dengan fokus itu seperti apa? Tidak tidur, tidak mengganggu temannya, dan segala macamnya. Belajar dengan Fokus. baik, lanjut yang ketiga siapa yang bacakan? Boleh, silakan Santa. Yang ketiga menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Tidak boleh berantem, tidak boleh apalagi berisik dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ke yang keempat. Siapa yang bisa bacakan? Silakan. Yang keempat, menggunakan handphone dengan bijak dan sesuai aturan. Menggunakan handphone dengan bijak sesuai aturannya. Jadi tidak boleh menggunakan handphone ketika belajar tidak sesuai dengan aturannya. Baik, yang kelima. Silakan Wahyu. Menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuli, gitu ya. Baiklah, 5 poin kesepakatan kelas yang kita buat menjadi keyakinan kelas ini harus kita patuhi secara bersama-sama. Baik, kita berikan tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zulhiama SPDMN yang mewakili Kepala SMA Negeri 84 Jakarta. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana karena rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak kami, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 84 Jakarta. Saya Zulfina Dumitasari, MMPD. Di sebelah saya Nama saya Akmal Saja SPD. Dan nama saya Fajar Martamu, saya SPD. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke pembukaan dari acara diseminasi ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan susunan acara. Selanjutnya saya akan menyampaikan susunan
dengan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan dari Ibu Zulhelma SPDMN yang mewakili kepala sekolah SMA 8 Jakarta. Acara keempat adalah acara inti kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak SMA Negeri 8 Jakarta. Acara yang kelima adalah doa dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mulai acara ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon kembali duduk. Terima kasih. Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kata sambutan yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Hajah Zulhelma SPDMN. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Miss Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9, Ibu Sulfina Devi Tasari, MM MPD, Bapak Akmal Husada SPD, Bapak Fajar Lukman Tambose SPD, dan Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif di SMA Negeri 8 Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa bertatap muka, berkumpul di ruang rapat ini pada kesempatan siang hari ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan 9 di sekolah kita SMA Negeri 84 Jakarta. Bapak dan Ibu, kita sudah sering mendengarkan tentang budaya positif dan kita tahu kita semua telah menerapkan budaya positif itu sendiri di sekolah kita. Antara lain misalnya dengan mengikuti gerakan literasi sekolah, itu merupakan budaya positif, dan juga kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler juga menanamkan budaya positif, dan kegiatan pembiasaan-pembiasaan baik yang kita lakukan di kelas seperti mengawali pembelajaran dengan berdoa, dengan
menyiapkan yel-yel yang membangkitkan semangat belajar anak-anak kita, dan juga menutup pembelajaran dengan berdoa dan lain-lain, dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan atau lagu-lagu nasional. Itu juga merupakan penanaman budaya positif kepada anak didik kita. Dan yang lainnya, kita juga membiasakan perilaku baik supaya secara spontan. Misalnya kita menanamkan kepada anak-anak untuk mengambil ketika dia melihat sampah, dan kita menyuruh mereka langsung memungut misalnya, dan membuang ke tempat sampah. Tidak memulai proses belajar mengajar sebelum melihat kelas dalam kondisi bersih. Itu juga merupakan penanaman budaya positif. Dan juga kita menanamkan ke anak-anak supaya apabila dia melakukan sesuatu kesalahan, dia berani meminta maaf secara spontan. Itu juga penanaman budaya positif secara spontan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dalam penanaman budaya positif di sekolah kita. Dan saat ini kita punya 3 calon guru penggerak. Dan saya yakin setelah mereka berbulan-bulan mengikuti pelatihan-pelatihan dan diseminasi juga dari para pengajar praktiknya, dan pasti banyak hal yang ingin disampaikan, didiseminasikan kepada kita semua. Intinya pada siang ini kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik kegiatan diseminasi budaya positif ini, agar para calon guru penggerak ini bisa memberikan contoh-contoh kepada kita dan bisa melaksanakannya di sekolah kita, dan kita semua bisa mencontoh budaya positif yang tentu banyak sekali yang ingin disampaikan oleh mereka. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Selamat berdiseminasi Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru, kita ikuti dengan baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama. Baik, selanjutnya adalah acara inti. Acara inti kita adalah acara diseminasi budaya positif, materi budaya positif yang kali ini akan disampaikan oleh kami bertiga, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 84 Jakarta. Tapi ini kelihatannya sudah ngantuk ini ya, sudah siang, Bapak Ibu yang kelihatan sudah mengantuk, Pak Panijan sudah dari tadi sudah menguap, sudah ada cangkir kopi di situ. Mungkin kita sebelum mulai kita baiknya kalau kita breaking dulu ya Bapak Ibu ya, biar kita bisa fokus nanti untuk menerima materi. Untuk ini, untuk as breaking ini akan dipandu oleh Bapak Fajar Lukman Tambolse. Silakan Bapak. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Kita akan ice breaking sebentar. Jadi ice breakingnya kita akan berdiri. Oke, nama ice breaking ini adalah tak kenal maka tak aruf ya. Siap. Baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh pakai meja atau pakai pahanya sendiri. Ketuk-ketuk 2 kali bisa. Contoh prak gitu bisa. 2 kali. Prok. Bisa, nggak bunyi nggak apa-apa, yang penting sekali bisa. Prok gitu bisa. Prok bisa. Oke, yuk coba kita tes. 1, 2, 3 go. Oke, stop. Nah, setiap dijentikan jari, ini sebut nama kita dan ini sebut nama teman kita. Cukup 2 suku kata ya, boleh ya. Ini Memzul, Pak Panijan mungkin Pak Pani aja ya. Ya, Pani lah, Pani nggak apa-apa. Pani ya, Pani boleh lah ya gitu. Ya, oke. Bentuknya bebas, nggak mesti harus ke sampingnya. Ya, contoh, Prof Fajar Nani. Lanjut, Nani siapa kayak gitu. Ini sebut namanya, dia yang nyebutin. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, ya, bebas, random. Di sampingnya juga boleh, random lebih bagus. Baik, siap Bapak Ibu? Ya, siap Bapak Ibu? Yuk, dimulai dari saya, kita gebrakan suaranya dulu. 1, 2, 3, go. Fajar Mawar. Yuk, ngantuk. Ulang. Yang disebut namanya berarti Bu Mawar gantian. Mawar Eka, kayak gitu. Eka Nani, gitu bisa? Lanjut, siap. Ya, nama sendiri disebut juga. Fajar Mawar, berarti
Kiki, Mawar. Mawar email Aziza. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Di sini saya seperti biasa sama dengan Mus Devi. Di sini tidak mengajari, tetapi di sini mengingat kembali ilmu-ilmu yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan mungkin sebelumnya, tetapi terlupa, atau mungkin hal-hal baru yang samar-samar bisa kita terangkan di sini. Nah, di sini materi pertama saya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa itu keyakinan kelas? Apa bedanya dengan peraturan kelas? Dan apa bedanya dengan tata tertib dan segala macamnya? Nah, ada pertanyaan Bapak Ibu ya seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mungkin kita berpikir, kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak langsung aja kita buat peraturan kelas? Tidak perlu kita yakini, kenapa seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kita coba lihat. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm contohnya ya, bila mengendarai roda 2? Nah, kan itu peraturan. Keyakinannya seperti apa? Keyakinannya supaya aman kepala kita. Nah, itulah bedanya peraturan dan keyakinan. Selanjutnya, kalau seandainya hanya peraturan dan kita tidak yakin dengan memakai helm itu adalah aman, apakah kita memakai helm itu berdasarkan kesadaran kita? Tentu tidak. Tentu berdasarkan takut kena tilang 250.000, contohnya seperti itu. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika zaman corona dulu? Ayo. Itu kalau menyangkut peraturan, kita harus melakukannya. Kita takut terkena virus. Kalau takut terkena virus, itu namanya sudah keyakinan. Tapi kalau takut terkena tertangkap Satpol PP contohnya, itu namanya ya, tidak sadar diri. Itu jadi ya, belum ada kesadaran diri. Baik, selanjutnya, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti rangkaian peraturannya. Jadi artinya di sini keyakinan di diri kita itu lebih menggerakkan diri kita daripada kita mengikuti aturan yang ada. Begitupun siswa, seandainya kita buat seperti ini, siswa harus rambutnya rapi. Nah, keyakinannya apa di rambut rapi itu? Kan mereka katakan seperti ini contohnya, rambut itu tidak pengaruh kok ke kecerdasan saya. Rambut itu tidak memperlihatkan saya cerdas atau berprestasi atau merusak saya berprestasi, tidak. Nah, di sini kenapa mereka harus membuat rambutnya itu rapi? Bahwa di sini keyakinannya rambutnya itu adalah sebuah penampilan sebagai seorang siswa, ya, membedakan dengan orang yang tidak sekolah, contohnya seperti itu. Lanjut. Ini lingkaran pembuatan tentang keyakinan kelas. Pertama ada budaya positif. Nah, dari budaya positif, dari peraturan kelas, maaf, ini kurang jelas tulisannya. Dari peraturan kelas kemudian berubah menjadi keyakinan kelas, kemudian berubah menjadi lingkungan positif, dan hal terbesarnya adalah budaya positif. Nah, begitulah cara penerapan budaya positif, langkah-langkahnya. Nah, kita bahas dulu tentang keyakinan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, hal-hal yang membuat kita selamat atau hal-hal yang membuat kita sehat, itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal. Berarti ini universal, yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan.
apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Seperti itu ya. Dilanjutkan, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Kalau di dalam kelas yang kita terapkan, contohnya ketegasan yang tidak jelas, contohnya marah-marah, apakah itu lingkungan positif yang akan terjadi? Tidak ya. Jadi kita tidak disarankan untuk melakukan ketegasan yang seperti itu. Kemudian perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal yang pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Contohnya, kalau ada peraturan kelas tidak boleh tidur di kelas, seperti apa kira-kira keyakinan kelasnya? Tertib, belajar dengan tenang, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau peraturannya tertulis tidak boleh tidur di kelas, keyakinannya belajar dengan tertib, seperti itu. Next. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan seperti itu. Artinya di keyakinan ini mereka tidak lagi berdasarkan atas keterpaksaan, tetapi merupakan kesadaran diri untuk bertanggung jawab dan yakin akan apa yang dijalankan itu adalah sebuah hal yang membuat dia selamat dan membuat dia sehat. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Nah, sebelumnya mungkin saya pribadi ya membuat peraturan kelas berdasarkan apa yang saya inginkan contohnya. Sedangkan ternyata hal-hal seperti itu adalah suatu kesalahan. Saya harusnya membuat peraturan kelas itu dengan keyakinan-keyakinan yang dibicarakan bersama dengan siswa di kelas tersebut, sehingga siswa pun ikut bertanggung jawab dengan keyakinan-keyakinan yang kita buat dan peraturan-peraturan yang kita buat tersebut. Nah, di sini ada contoh tugas ya. Bapak Ibu kita cobakan ya. Oke, pertama jadi kita perhatikan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan apa? Itu peraturan keyakinan. Oh iya, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelasnya seperti apa? Tanggung jawab. Seperti apa kira-kira keyakinannya? Tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan barang orang lain atau barang sendiri. Contohnya seperti itu ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya seperti apa? Menghargai sesama. Iya. Menghargai sesama. Ya, jadi tidak boleh menggunakan kata dilarang itu ya Bapak Ibu ya. Diubah menjadi kata menghargai sesama. Kemudian yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Apa keyakinan kelasnya? Disiplin dan tepat waktu. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kelasnya? Menghargai orang lain. Saling sayang menyayangi. Saling menyayangi atau menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa keyakinan kelasnya? Kesehatan. Jaga kesehatan. Gitu ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati hak orang lain. Menghormati hak orang lain atau budayakan antri ya. Gunakan masker. Kesehatan. Apa itu? Keamanan. Ayo gimana? Gunakan masker. Apa bahasa keyakinannya?
Jaga kesehatan. Ya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Jaga keselamatan. Mari kita lihat jawabannya ya. Next. Ya ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bisa juga dengan kata-kata tanggung jawab atau jaga barang orang lain dan barang milik sendiri. Seperti itu. Nah, inilah yang harus kita tulis dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebelum kegiatan pembelajaran, bahasa yang kita buat adalah, contohnya kalau inginnya kita kembalikan buku ke tempatnya, maka bahasanya adalah tanggung jawab dengan barang sendiri dan barang orang lain. Gitu. Kemudian lanjut, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini bahasanya sudah tepat ya, menghormati orang lain. Kita buat dulu keyakinan kelas sebelum kita masuk ke pembelajaran. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, apa keyakinan kelasnya? Menghormati orang lain atau berkomitmen, itu bisa juga, ya. Atau disiplin atau tepat waktu bisa juga. Nah, itulah yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran di kelas. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan atau menghormati orang lain, ya. Kita tulis dulu keyakinan kelas tersebut bersama-sama dengan siswanya. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba, berarti jagalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati hak orang lain atau bersabar. Selanjutnya, gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa? Ada poin-poinnya dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak, ya, bahasanya abstrak. Kalau contohnya seperti tadi, jangan terlambat masuk kelas. Bahasanya seperti keyakinannya seperti ini, disiplin dan tepat waktu. Ya, itu lebih abstrak daripada jangan terlambat ke kelas, seperti itu ya. Jadi bahasanya itu lebih abstrak dan bisa dipahami dengan bahasa yang lebih baik dan lebih sopan. Kemudian berupa pernyataan universal, ya, bahasa-bahasa yang universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, tidak menggunakan kata jangan, ini, tidak, ini itu tidak kita gunakan lagi, dilarang ini itu tidak kita gunakan lagi. Bapak Ibu ya, hindari kata-kata seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi tidak terlalu panjang, ya, sedikit saja biar mudah diingat. Contohnya bertanggung jawab dengan barang sendiri atau barang orang lain. Poinnya sudah tepat. Sesuai dengan kondisi kelas sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian lanjut, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Berarti semua siswa kita libatkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Contohnya, setiap siswa kita kasih kertas post-it, kita suruh umpamanya kelas seperti apa yang diinginkan di sini. Kemudian kita rangkum kata-katanya itu, disamakan, umpamanya kita taruh di depan, kemudian dibacakan dan kita rangkum menjadi peraturan kelas. Dari peraturan kelas kemudian kita ubah lagi menjadi keyakinan kelas. Itulah proses dalam pembuatan keyakinan kelas. Baik, kita lanjut. Nah, ini contoh keyakinan kelas, ada 3. Datang tepat waktu, 1 ya. Menjaga kebersihan. Kalau peraturannya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinannya menjaga kebersihan. Bahkan kata menjaga kebersihan ini tidak hanya terarah pada sampah, bahkan terarah pada kebersihan dirinya, kebersihan hatinya, semua di situ. Jadi bahasanya lebih abstrak dan unik dan lebih universal. Itu yang dimaksud abstrak dan universal tadi. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Peraturan kelasnya seperti apa? Peraturan kelasnya seperti apa kalau saling menghormati dan menghargai? Dilarang memukul. Itu adalah peraturan kelasnya. Dilarang contek, ya. Dilarang berkata kasar, dilarang membuli,
Nah, itu termasuk kata yang mengarah kepada peraturan kelas dan keyakinan kelasnya seperti yang tadi. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita bacakan dulu ya. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapat apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, Bapak Ibu, ada di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Pertanyaan saya, dari kelima ini Bapak Ibu sendiri sudah mendapatkannya? Belum ya. Bapak Ibu aja merasa belum mendapatkan 5 kebutuhan dasar manusia. Bagaimana dengan siswanya? Baik, kita next ya. 5 kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan, ya. Kita tidak makan maka kita mati. Maka kita lemah dan tidak berdaya. Gitu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sudah dicintai atau dikasih sayang belum? Belum. Ya, segera cari. Ya, belum, segera cari. Kasih sayang dan cinta ini dari keluarga, dari teman, dari lingkungan, dari saudara, dari orang tua dan lain segala macamnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dari masyarakat juga termasuk bagian dari cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu sudah pasti dapat dari itu semua. Kemudian selanjutnya kekuasaan, power, gitu ya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Bapak Ibu udah dihargai di sini, gitu contohnya. Kita bekerjanya sudah dihargai pemerintah belum? Ini contohnya Bapak Ibu ya. Oke, next. Yang keempat, kebebasan, freedom, gitu ya. Pasti Bapak Ibu di sini merasa saya nggak freedom, saya nggak bebas nih. Jam 6 harus datang, jam sekian baru bisa pulang. Apakah itu yang dimaksud dengan kebebasan? Bukan, Bapak Ibu ya. Artinya kalau itu adalah keyakinan kita bertanggung jawab dengan tugas kita. Kebebasan di sini yang dimaksud adalah kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Atau arah hidup sendiri juga bisa ya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik ya. Anak-anak ini juga sama kita. Yang kelima, kesenangan. Ini yang tadi terakhir saya. Fun ya. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Sama dengan kita, siswa juga memiliki keinginan untuk kesenangan, ada hiburan dan segala macamnya. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Maka dari itu kita berkewajiban membuat sebuah kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Ini materi terakhir saya itu yuk analisis kasus berikut. Nah, mari kita baca kasusnya. Waktu saya masih ada. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Saya ganti ya. Tahun ini Akbar genap berusia 17 tahun. Ya. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Contohnya, ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil. Ketika jawaban Dimas adalah seperti berikut ini.
kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren. Itu kira-kira kebutuhan apa? Kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, apa yang pertama? Kasih sayang, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Oke, kita uji jawabannya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Biar bisa jalan-jalan, jawaban Dimas selanjutnya adalah biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan, penguasaan, ada yang penguasaan, ada yang kesenangan, ya. Gitu. Kita uji dua jawaban, kesenangan dan penguasaan. Baik, lanjut. Jawaban yang ketiganya, menyetir mobil itu seru, apa itu? Kesenangan. Kesenangan, kita uji jawabannya ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Itu adalah penguasaan, ya. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kenapa kasih sayang? Karena ada kata temanku dan ingin diterima oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Itu adalah kesenangan. Berapa betulnya? Satu. Ya, biasa kita kasih tepuk tangan. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Apa kira-kira yang terjadi? Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Bapak Lukman Fajar Tambun. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Akmal, terima kasih Miss Devi. Yang terhormat Bapak-bapak sekalian yang saya sayangi serta ibu-ibu sekalian yang menyayangi saya. Mohon izin, di sini saya akan meneruskan pembahasan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya sesama guru penggerak ada Miss Devi dan Pak Akmal. Saya di sini akan membacakan terkait 5 posisi kontrol. Ya, ternyata guru itu punya posisi kontrol loh Bapak Ibu ya. Miss, dilanjut. Ya. Tidak apa-apa. Malu sudah siang Bapak Ibu ya. Kita santai, relax, tenang. Saya timer dulu. Ya. Baik, ternyata Bapak Ibu kita sebagai guru punya namanya posisi kontrol. Dan posisi kontrol itu ternyata berdasarkan penelitian dan berdasarkan yang kami peroleh dari guru penggerak, itu ada 5 posisi kontrol guru. Salah satunya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu tidak selalu terkait fisik. Kadang verbal pun itu merupakan sebuah hukuman, ya. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita jadi guru yang seperti ini, apakah anak kita tambah pintar? Apakah anak itu akan tambah lebih melawan terhadap kita? Oke. Mungkin kita pernah mengalaminya sendiri atau mungkin saya sendiri pun pasti pernah mengalaminya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini kita bisa berubah dari posisi seperti ini bisa ke posisi yang lebih baik lagi. Dilanjut Pak Akmal. Lanjut. Posisi berikutnya yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ya, jadi bapak ibu, apakah kita masih berada di posisi ini? Masih seringkah kita melakukan hal tersebut? Jujur saja saya pun masih beberapa kali. Tapi mungkin setelah hari ini saya berharap saya sendiri khususnya serta bapak ibu yang ada di ruangan ini bisa lebih meningkatkan diri lagi dari yang mungkin sebelumnya bisa membuat posisi pembuat rasa bersalah. Ini juga akan bisa mematikan kreativitas siswa, bisa mematikan rasa semangat belajar siswa, sehingga siswa akan merasa bersalah dan akan menurunkan rasa semangat belajarnya. Lanjut Pak Akmal. Yang berikutnya yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini merupakan hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu bapak, demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal-hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah berada di posisi ini ataukah sudah lebih lagi levelnya? Jadi mungkin Bapak Ibu terlalu mengajak teman itu, terlalu menganggap siswa itu sebagai teman, sehingga hasil negatifnya adalah saat kita di luar ekspektasi murid tersebut, maka murid tersebut akan bertolak belakang, akan berbalik dari yang tadinya mungkin semangat belajar tinggi, namun saat dia merasa tidak ditemani oleh kita, maka murid tersebut justru semangat belajarnya akan lebih menurun. Apakah Bapak Ibu ada di posisi ini? Jujur saya beberapa kali masih melakukan hal seperti ini. Ya, ada beberapa murid yang saya anggap teman, tapi justru mungkin terkadang saat kita terlalu menganggap siswa itu teman, akan ada timbul bumerang sendiri juga untuk kita sebagai guru. Kadang murid tersebut bahkan bisa menganggap kita sepele, murid bisa menganggap kita tidak apa, guru itu pun teman saya apa segala macam. Jadi nilai kewibawaan kita sedikit agak turun di mata siswa tersebut. Baik Bapak Ibu, melalui forum ini mudah-mudahan posisi kita sebagai guru yang tadinya masih berada di posisi teman bisa naik level lagi. Baik, dilanjut. Yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya kalau guru di dalam posisi pemantau, guru itu cenderung lebih disiplin Bapak Ibu, tidak ada toleransinya. Jadi siswa melanggar peraturan tertentu, konsekuensinya apa? Maka guru tersebut pasti akan berkiblat atau berkaca terhadap peraturan tersebut. Jadi kadang ada kesalahan yang mungkin kita bisa melakukan toleransi terhadap kesalahan tersebut. Tapi kalau kita berada di posisinya pemantau, kita bisa jadi kita tidak mau tahu peraturan seperti itu, yang konsekuensinya harus seperti ini. Padahal hal tersebut jika dilakukan terus-menerus justru akan membuat sekolah itu merasa seperti kaku, tidak nyaman dan tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian kembali lagi saya mengajak Bapak Ibu berkaca pada diri sendiri. Apakah kita masih berada di posisi pemantau ini? Jika masih, melalui forum ini saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk menempatkan diri kepada posisi yang terakhir, yang mungkin posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Menurut saya ini adalah posisi yang ideal. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri.
Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer itu penggabungan antara posisi teman dan pemantau ya Bapak Ibu ya. Dia tetap menegakkan peraturan, tapi dengan cara yang lembut, dengan cara yang lebih soft supaya anak tersebut tidak merasa kaku banget sih ini guru ya kan, tidak kaku banget sih peraturan sekolah seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi. Apa itu restitusi? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Devi, mungkin akan saya jelaskan ulang di sesi berikutnya nanti. Yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Baik, Bapak Ibu, posisi manajer adalah bagaimana posisi kita membuat siswa itu merasa nyaman terhadap teguran kita, membuat siswa itu menyadari kesalahan apa yang dibuat, dan membuat siswa menentukan apa yang akan dia lakukan untuk belajar dari kesalahannya tersebut. Jadi bukan kita yang menghukum anak tersebut, tapi kita bisa tanya, kamu telah melanggar keyakinan sekolah kita. Hal apa yang perlu kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Seperti itu. Jadi diharapkan dia pun senang melakukan hal tersebut. Jadi tanpa paksaan. Contoh tadi ada beberapa contoh yang diberikan Pak Akmal. Ada siswa melanggar peraturan disuruh nulis 100 kali. Kalau siswa tersebut merasa terpaksa, maka itu adalah suatu yang bisa mematikan atau meruntuhkan semangat belajarnya. Tapi kalau kita tanya, kamu telah melanggar satu keyakinan sekolah, hal apa yang perlu kamu lakukan atau yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Kalau dia memberikan opsi sendiri, maka saya yakin dia akan lakukannya dengan senang hati dan melakukannya tanpa terpaksaan. Ya, Bapak Ibu, melalui forum ini saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita yang berada di ruang ini, kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi manajer dalam menjadi seorang guru dalam menangani permasalahan siswa khususnya. Baik, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompok yang lebih baik dan kuat. Ya Bapak Ibu ya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya kita menanya kepada siswa tersebut, apa yang akan kamu lakukan, apa yang kamu bisa perbuat dari kesalahan tersebut supaya kesalahan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kamu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini ada satu video yang bisa kita saksikan sama-sama. Silakan diputar Pak Akmal. Oh, karena videonya agak lama, mungkin bisa dibagi maksudnya. Atau di skip aja videonya? Oh, lanjut. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah 5 prosesi kontrol. 5 prosesi kontrol restitusi adalah proses perjalanan seorang terbaik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 prosesi kontrol atau budaya proses dari contoh penerapannya. Posesi kontrol adalah 1. Posesi penghukum. 2. Posesi pembuat merasa bersalah. 3. Posesi teman. 4. Posesi pemantau atau monitor. Dan 5. Posesi manajer. Untuk lebih memahami kelima posesi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
posisi ketua guru biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakim, menyakiti, dan ini hukuman bisa berupa fisik, psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid juga ada pada posisi guru. Ada guru cenderung akan berkontak, bahkan ada Baik Bapak Ibu, tadi ada video salah satu contoh kasus, ada siswa terlambat, di mana tadi contoh gambaran guru sebagai penghukum, di mana kita sama sekali tidak mau mendengarkan penjelasan siswa, bahkan hukuman yang diberikan pun tidak nyambung dengan keterlambatan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Saat siswa tersebut terlambat, justru hukuman yang diberikan malah hukuman fisik, di mana siswa itu dia harus berlari dan sebagainya. Justru apakah hal tersebut bisa membuat siswa tersebut berubah? Menurut saya bisa berubah, tapi mungkin hari itu saja. Tapi mungkin kedepannya pasti akan diulang-ulang lagi. Karena posisi hukum hanya bisa menciptakan suatu ketakutan terhadap orang tertentu. Mungkin kalau tadi bu guru tadi tidak ada, anak tersebut bisa jadi mungkin terlambat lagi dan lain-lainnya. Ya Bapak Ibu, masih banyak video-video yang bakal diputar, tapi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut di sesi-sesi sebelumnya. Karena ini kebetulan bahasanya diwakilkan. Ya lanjut. Ya baik Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol, di mana ada identitas gagap, identitas berhasil dan sukses, kemudian kontrol diri dari luar dan kontrol diri dari dalam. Ya, di mana identitas gagal seperti siswa cenderung hanya menghindari hukuman, ya. Penghukum dan membuat merasa bersalah, pembuat orang merasa bersalah itu cenderung adalah identitas yang gagal, ya. Di mana siswa tersebut tidak lebih baik, justru malah cenderung akan lebih jauh daripada apa yang kita harapkan. Kemudian identitas yang berhasil, sukses, kontrol dari luar. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai teman atau pemantau, mungkin siswa tersebut akan berubah lebih baik. Tapi bisa jadi kalau ada kitanya aja, atau kalau ada kita sebagai temannya atau pemantaunya saja. Tapi kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, itu akan menjadi identitas diri yang berhasil dari kontrol diri dari dalam diri. Jadi anak tersebut bisa melaksanakan hukuman berdasarkan apa yang dia inginkan, bisa melaksanakan perubahan berdasarkan apa yang dia mau tanpa paksaan, sehingga diharapkan hal-hal tersebut bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang bisa menjadikan perubahan dalam dirinya tersebut. Baik Bapak Ibu, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait ini, bisa dilanjut saja. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang mengatakannya? Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah kira-kira Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Penghukum, pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Oke. Yakin? Iya. Tidak mau ganti jawaban? Taruhannya 2 juta ini. Oke. Baik, lanjut Bapak Ibu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kontrol diri yang mana? Penghukum. Yakin penghukum? Serius? Tidak mau ganti jawaban? Oke, kita loh. Ya. Soal nomor 3, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, oke. Kita loh. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya. Manajer Pak? Pemantau. Bu Ina pemantau, Bu Eka pemantau. Setuju pemantau? Oke, kita loh. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer? Setuju? Oke, terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Oke, coba satu orang, Bu Amrina. Apa ini posisinya? Jangan keroyokan, tenang. Apa Bu Amrina? Pembuat rasa bersalah. Kita lihat jawaban Bapak Ibu, benar atau salah? Oke. Nah, yang paling atas pembuat orang merasa bersalah. Ya. Oke, yang berikutnya penghukum, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer, dan terakhir adalah posisi penghukum. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang mungkin kita sebagai guru hilap melakukannya. Ya, semoga setelah gambaran ini kita bisa berubah lebih baik lagi Bapak Ibu ya. Oke, dilanjut lagi Pak. Next. Nah,
Seperti yang tadi saya tanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Coba saya minta Pak Rifki. Pak Rifki, oh Pak Rifki manajer. Oke, pede sekali Bapak ini ya. Oke, baik. Mungkin Bu Mawar mungkin pemantau. Oke, Bu Eka Membuat suasana. Bu Eka, oh random sesuai moodnya, sesuai kasusnya. Kebetulan guru BK. Mungkin satu lagi panutan kita, Memzul. Ya, manajer ada di posisi manajer. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol guru. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Aja. Bentar lagi Bapak Ibu ya, nggak sampai 3 menit lagi. Bapak Ibu, kita lanjut segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bukan kata saya, ya. Kata Gosens tahun 2004, ya. Kemudian segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah cara atau langkah bagaimana guru atau orang tua bisa menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi tersebut. Baik, lanjut. Ini adalah gambaran dari segitiga restitusi, ya. Kita bisa lihat gambaran Bapak Ibu. Untuk penjelasannya dilanjut apa? Baik, ini adalah penjelasannya. Yang pertama, tahapan restitusi. 1. Menstabilkan identitas. Contohnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu pasti memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut Pak. Oke, kita lihat menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakini si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat contoh seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari mana masalah ini. Seperti itu Bapak Ibu ya, yang pertama. Lanjut Akmal. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat ibu ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada-nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya Bapak Ibu, padahal kamu bisa menyelesaikan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkannya sikap yang baru. Lanjut Pak Mal. Lanjut. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Ayo, bayangkan kita sebagai kelas yang ideal. Bayangkan kita sebagai kelas yang ideal. Terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau anak tersebut membuat kesalahan? Dilanjut Pak. Ya. Jadi itu adalah beberapa contoh dalam melakukan tindakan restitusi. Ini refleksi untuk kita bersama. Oke, baik Bapak Ibu, demikian adalah materi terkait segitiga restitusi. Berikut ini adalah refleksi terkait kegiatan yang telah kita lakukan dari awal hingga saat ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini? Coba mungkin saya minta Bu Elvira mungkin. Ya. Segitiga restitusi terkait dari awal sampai akhir sini.
yang merupakan tuntutan saya adalah bagaimana sebagai tadi menanggapi sidang anak ya, Ya, Bu. seperti manajer, hukum, seperti itu. Cukup? Oke, yang nomor 2 mungkin Pak Ahmad mau Yang ditanyakan. nomor 2 itu pertanyaannya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apakah senang, sedih, kecewa, bahagia, lapar, ya? Senang, ya luar biasa ya, senang. Oke, Berikutnya adalah peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul. Kira-kira peran Among seperti apa? Among itu guru ya. Among itu guru. Peran guru seperti apa? Tapi seperti yang tadi contoh Bapak Ibu udah sebagai apa sih kayak gitu? Apakah Bapak Ibu bisa berubah? Sebagai manajer luar biasa, sebagai pemantau ya. Selama ini ya, sebelum ini maksudnya selama Wigana setelah mengikuti modul ini akan menjadi Among yang seperti apa gitu. Jadi yang dari sebelumnya seperti apa, kemudian setelah mengikuti pelatihan ini, yang maksudnya diseminasi ini akan menjadi Among yang seperti apa kira-kira? Manajer. Memperbarnya ke arah manajer. Ya, sebenarnya Bapak Ibu untuk peran 5 posisi kontrol guru itu sebenarnya kalau peran yang pertama penghukum dan pembuat rasa bersalah itu memang pada umumnya lebih banyak efek negatif atau dampak negatif yang akan dirasakan dialami oleh anak gitu ya. Tapi posisi teman, posisi pemantau dan posisi manajer itu masih memiliki dampak positif gitu loh. Terutama peran manajer ya, karena peran manajer ini adalah peran yang paling ideal yang sesungguhnya sebaiknya kita terapkan untuk melatih kemandirian anak dalam berpikir, mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita mau meletakkan tanggung jawab pada diri mereka sendiri, menumbuhkan rasa motivasi dari dalam diri sendiri untuk bagaimana mereka bisa berubah menjadi pribadi atau karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih baik. Ya, semoga kita semua Bapak Ibu bisa setelah setelah diseminasi ini, setelah apa-apa yang kami sampaikan terkait penerapan budaya positif di sekolah, yang ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Untuk bisa kita terapkan, untuk bisa menjadi guru yang lebih baik, guru yang lebih berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, menunjukkan atau menunjukkan keberpihakan kepada murid. Sekian saja kegiatan diseminasi kita hari ini Bapak Ibu. Semoga apa-apa yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini bisa membawa banyak manfaat bagi kita semua. Salah dan khilaf adalah bagian dari kekurangan kami. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan supportnya, dukungan bagi kami guru penggerak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.